Geda gedi geda oh. Halo sobat-sobat, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami ingin menjelaskan mengenai proyek dari aplikasi yang kami buat. Saya sendiri Kristen Fernando Setiawan dan teman saya Fabian Malik Wibowo, yang dimana beliau yang membuat aplikasi beliau yang membuat aplikasinya dan saya yang menjelaskan mengenai aplikasi tersebut. Ya, walaupun kami bekerja sama membuat aplikasi, namun dalam penjelasan sini saya mengambil alih. Dan baik, di sini kami menggunakan metode waterfall, yang dimana metode waterfall ini salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan terstruktur. Sesuai namanya, air terjun. Prosesnya berjalan berurutan dari atas ke bawah, dan setiap tahap harus selesai dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini gambaran dari metode waterfall, yang dimana ada requirement analysis, yang kedua ada system design, yang ketiga ada development atau implementation, yang keempat ada testing, yang kelima ada development, dan yang keenam ada maintenance. Saya akan jelaskan satu persatu. Requirement atau analisis kebutuhan. Di tahap ini kita mengumpulkan sebuah kebutuhan sistem, dari apa tujuan aplikasi, fitur apa saja, siapa penggunanya. Contoh aplikasi yang nanti saya buat saya akan tunjukkan ke sini. Nah, kedua ada sistem design. Nah, ini kita mulai merancang desain, tampilan UI UX-nya, struktur database-nya, alur sistem. Yang ketiga ada implementation. Nah, implementation ini merupakan tahap coding berdasarkan desain yang sudah dibuat. Jadi kita buat desainnya dulu, baru kita buat codingannya. Contoh, HTML CSS untuk tampilan, Java atau Python atau PHP untuk logic. Nah, testing atau pengujian. Nah, testing atau pengujian ini setelah codingan selesai. Jadi nanti diuji apakah ada bug, fitur yang berjalan sesuai kebutuhan. Nah, testing ini sangat penting karena untuk mengetahui apakah di dalam sistem kita itu ada errornya atau tidak. Development atau penerapan. Aplikasi mulai digunakan oleh user, misalkan upload ke server, jalankan di komputer pengguna. Yang keenam ada maintenance, pemeliharaan. Nah, tentu sangat penting. Maintenance ini perbaikan dan pengembangan aplikasi setelah digunakan. Contohnya untuk nge-fix bug dan tambahan fitur baru. Oke, kita lanjut ke codingannya saja. Nah, codingannya itu pertama ada desain, di sini menggunakan Java. Yang kedua, sini menggunakan TXT saja karena ini hanya sebagai desain awal. Nah, yang kedua itu ada codingan dari codingan utamanya. Jadi, saya akan jelaskan. Nah, codingan di sini menggunakan lang ID itu menandakan ini adalah dokumen menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, aplikasinya itu seperti ini. Nah, menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita ketik login, di sini kita hanya tinggalkan masukkan nama seperti yang sudah dibuat tadi. Nah, ini teks ini berfungsi untuk tampilan awalnya saja. Di sini aplikasi pencatat manajemen sistem atau tugas manajemen sistem. Jadi saya masukkan nama saya sendiri. Nah,
masuk. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini merupakan yang sudah saya buat tadi. Kita hapus saja. Kita akan bikin ulang. Nah, ini tampilan dari aplikasi yang kami buat. Jadi misalkan nama tugasnya apa? Misalkan nama tugasnya RS Rekayasa Perang Lunak. Deadline-nya kapan? Saya lihat deadline itu hari Senin. Nah, sudah ketahuan nih, Senin tanggal bulan Mei 2026. Nah, untuk tinggi sedang rendah ini menentukan bahwa tugas ini tuh kesulitannya itu rendah, sedang atau tinggi, karena ini UTS menurut saya tugas dengan kesulitan tinggi. Nah, ini untuk menentukan seperti kuliah, pribadi atau kerja. Jadi kalau untuk pribadi, task management system ini untuk kebutuhan sendiri. Karena ini untuk project tugas kuliah, saya akan pilih kuliah. Nah, kita tambah. Nah, nanti akan muncul di sini dan berwarna merah. Nah, checklist dan silang ini untuk menentukan jika diklik ini akan selesai, dan jika dihapus dia clear, berarti tidak ada tugas. Baik, saya akan jelaskan codingannya. Bagian head. Nah, lalu manajemen ini tuh untuk mengatur dari warna-warna yang telah diperlihatkan tadi, seperti kesulitan itu warnanya merah, terus medium itu warnanya kuning, dan untuk kesulitan terendah itu warnanya hijau. Lalu ini merupakan CSS-nya. Nah, Task Management System ini merupakan judul dari aplikasinya. Nah, Task Management System. Lalu login page. Nah, login ini yang untuk memberikan sebuah nama yang tadi saya sudah ketikkan, nama saya sendiri. Nah, ini untuk menentukan kesulitannya, tinggi, sedang, dan rendah. Lalu ini merupakan kategorinya, kuliah, pribadi, kerja. Lalu sistem tambah ini merupakan untuk menambah task baru. Jadi jika ada task baru, kita bisa tambah. Saya akan praktekkan. Kedua, Net Open. Misalkan deadline-nya hari Selasa, kesulitannya itu sedang, kuliah tambah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita tambah lagi, misalkan teknik kompilasi. Kesulitannya kita ubah ke rendah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi mudahnya tuh aplikasi ini menggunakan JavaScript untuk mengelola data tugas dalam bentuk array. Nah, ini dokumen semua codingannya, Ini untuk button checklist dan button hapus. Aplikasi ini menggunakan JavaScript untuk mengelola data tugas dan dalam bentuk array, kemudian disimpan ke local storage agar bersifat persistent dan ditampilkan secara dinamis ke dalam HTML. Jadi ini merupakan aplikasi sederhana yang kami buat, tapi menurut saya ini aplikasi yang sangat berguna untuk beberapa orang yang mempunyai banyak tugas yang seperti tugasnya menumpuk, terus sering lupa. Jadi dengan adanya Task Management System ini, kita bisa mencatat
untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti kebutuhan kuliah, pribadi, kerja. Jadi jika kita lupa, kita tinggal buka task manajemen sistem kita dan nanti akan muncul apa yang belum dikerjakan dan deadline-nya kapan. Nah, jika sudah, kita klik ini, nah dia akan kecoret menandakan bahwa tugas ini telah selesai. Dan jika kita cari selesai, dia akan muncul UTS rekayasa perangkat lunak. Kalau kita klik belum selesai, nah dia akan muncul UTS Metopen dan UTS teknik kompilasi. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang dan masukan, boleh banget untuk di komen untuk tambahannya. Terima kasih.